Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi KUA Sarang 2 hebat dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah untuk kali ini kita dapat melakukan podcast, tentunya tidak lain di program Pitutur Luhur. Untuk episode kali ini akan sedikit membahas atau mengulik tentang hari yang sangat besar bagi umat Islam, yaitu Tahun Baru Hijriah yang setiap tahunnya pada tanggal 1 Muharram diperingati oleh kaum muslimin. Dan di sini saya tidak sendiri, tentunya ada narasumber. Kali ini narasumbernya langka ya. Karena apa? Beliau adalah mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa, sehingga untuk bertemu, untuk berbincang tentang masalah keagamaan tentunya sangat sulit. Assalamualaikum Pak Kasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Tentunya ini kan sebentar lagi mau memperingati 1 Muharram Pak Kasan ini ya. Nggih. Jenengan puasa nggih? Alhamdulillah puasa, Pak. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala bagi panjenengan dan sekeluarga gitu ya. Amin. Pak Kasan, begini, ini kan sebentar lagi umat Islam menyongsong Tahun Baru Hijriah, tepatnya tanggal 1 Muharram. Sebenarnya sejarah dari 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah itu menurut jenengan gimana? Monggo. Ya, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang diberikan Pak Faisal nggih. Ya. Kalau tahun Hijriah ini itu menjadi permulaan kalender Hijriah itu pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad ini hijrah. Iya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya. Ini sekitar tahun 622 Masehi berjalan. Iya. Ya, itu kenapa kok ini jadi kalender Hijriah? Karena pada waktu hijrahnya Kanjeng Nabi ke Madinah ini menjadi tonggak, menjadi pondasi perkembangan agama Islam dan peradabannya. Ini. Iya, berarti ketika peringatan 1 Muharram ini dibarengi juga dengan, kalau dalam bahasa di sejarah kebudayaan Islam itu adalah ekspansi. Jadi tujuan dari Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah ke Madinah itu melakukan ekspansi, yaitu perluasan wilayah. Perluasan wilayah dan dakwah Islamiyah ini perkembangannya. Sekaligus juga menyebarkan agama Islam. Dan Kanjeng Nabi hijrah ini kan sahabat kan juga mengikuti. Iya. Nah, mengikuti sahabat ini kan dinamakan sahabat muhajirin. Dan yang di Madinah menerima dengan lapang dada, menerima dengan kegembiraan. Ini dikatakan sahabat Ansor. Iya. Berarti antara Ansor dan Muhajirin sendiri, kemudian di situ ada sebuah matching lah. Istilahnya itu orang Madinah itu sudah mengidam-idamkan akan kehadiran Nabi Muhammad. Kalau menurut literatur yang saya baca di buku sejarah kebudayaan Islam itu sendiri, itu bahwasanya timbulnya ada sholawat Tola al-Badru alaina itu kan memang sambutan dari kaum Ansor kepada Muhajirin dan Nabi Muhammad ini. Kemudian setelah sejarah itu sendiri, ke 1 Muharram, hari besar Islam, akan tetapi di masyarakat kita di tanah Jawa khususnya, untuk di bulan Muharram atau orang Jawa menyebut Suro ya, Suro, itu tentunya
dari mereka ada sesuatu adat ya yang dipercaya bahwa pada bulan itu mereka tidak mengadakan pesta seperti pernikahan, pokoknya istilahnya tidak berhura-hura. Menurut tanggapan jenengan gimana? Ini kan mitos nih. Ya. Ini mitos orang Jawa atau disebut dengan kejawen. Ini kan menghormati leluhur sebelum-sebelumnya. Ini memang adatnya menggunakan hitungan Jawa. Kalau orang dulu itu kan sangat kepercayaan kepada budaya kan sangat mendalam, sangat mendalam. Maka penerusnya atau anak cucunya ini tetap mengikuti pendahulu yang terdahulu, leluhurnya dari orang Jawa tersebut itu mitos. Kalau dikaitkan dengan kejadian Suro ya, kalau dari agama ya banyak sekali ya, seperti apa salah satunya? Kejadian pembantaian Husain di perang di Karbala. Ini kan kejadiannya kan 10 Muharram. Itu kematian Sayyidina Husain. Iya. Pada waktu Sayyidina Husain mau berangkat perang, ini aslinya beliau sudah tahu akan wafat. Oh gitu ya. Iya. Tapi tetap beliau berangkat bersama anak cucunya. Karena mungkin karena beliau meskipun tahu akan wafat, karena beliau mempunyai amanah untuk menyebarkan syariat Islam. Itu kan dalam agama Islam kan sendiri kalau pasti mati kan tetap mati syahid kan. Fisabilillah kan gitu. Ya, itu kalau dari sisi kejadian kematian Sayyidina Husain ya. Kalau dari 10 Muharram kan banyak kejadiannya, bukan hanya kematian Sayyidina Husain saja. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah itu juga 10 Muharram. Oh gitu. Ya. Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah itu juga 10 Muharram. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 37. Pada waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa diampuni oleh Allah ketika melakukan dosa memakan buah diusir dari surga. Ya. Kemudian begini Pak Hasan, di dalam tahun hari-hari besar Islam itu biasanya kan tetap ada amalan-amalan yang spesifik untuk dilakukan kita sebagai umat muslim untuk memperoleh pahala dari Allah. Mungkin amalan-amalan tersebut diantaranya itu apa ya? Diantaranya yang pertama adalah kita membaca doa akhir tahun sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib sekitar habis asar menuju ke maghrib itu baca doa akhir tahun dan kemudian membaca doa awal tahun. Oh, itu dilakukan setelah sholat maghrib. Terus mungkin ada amalan yang lain. Biasanya kan begini, kalau di sekitar kita khususnya seorang wanita itu paling sregep nek kongkon poso. Itu juga menjadi salah satu amalan di bulan Muharram, khususnya tanggal 1 apalagi kira-kira. Di antaranya keutamaan lagi yaitu memberi sodako, baik itu kepada anak yatim atau orang yang fakir miskin atau lebih-lebihnya pada janda-janda yang gitu, yang muda. Itu biasanya banyak digemari. Itu sekedar guyon maksudnya. Ya pokoknya janda lah, nggak harus dipilih mana yang muda, mana yang tua, semua yang membutuhkan lah. Yang harus dipentingkan memang yang tua, yang istilahnya itu tidak ada yang menyantuni tidak ada menafkahi. Bekerja juga sudah dari segi fisik sudah tidak mampu.
Terus kemudian juga saya pernah mendengar ada salah satu ulama itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga menyebutkan mengenai apa, untuk minum susu, minum susu susu putih ya, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah tafaulan agar kedepannya ini kita menjadi pribadi yang lebih bersih dan lebih putih murni, dan seperti warna susu tersebut itu ya. Oke, baik pemirsa KUA, sahabat KUA Serang 2 yang hebat, tentunya ini sedikit membahas tentang sekilas tahun baru Muharram itu tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, mulai dari amalan yaitu adalah membaca doa akhir dan menuju di awal tahun, ada juga tafaulan untuk meminum susu yang putih ya, itu mereknya terserah sesuai selera panjenengan. Tapi jangan lupa nanti pada tanggal 1 Muharram ini untuk tahun 2025 ini bertepatan pada tanggal 26 Juni 2025 yaitu malam Jumat, insya Allah ya, nanti kita bersama-sama untuk membeli susu ya, untuk kita minum bersama, untuk tafaulan agar supaya masa depan tahun berikutnya kita dapat kemurnian dalam hidup, mendapat kecerahan dan juga mendapat kelancaran segala apapun usaha yang kita lakukan. Oke, baik pemirsa, cukup sekian untuk bahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.